Assalamualaikum guys. Sebelum kalian nonton video kali ini, kalian wajib like, comment, and subscribe ya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Resti Dwi Astuti, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2 semester 5. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari 10 ledakan ekonomi dan kehidupan pada masa COVID-19. Adapun salah satu dari 10 ledakan tersebut yang dikemukakan oleh Profesor Renal Kasali, saya memilih pendidikan non-degree untuk saya bahas. Baiklah, untuk pembahasannya, mari simak video selanjutnya. Prof. Renal Kasali seorang guru besar bidang ilmu manajemen dari Universitas Indonesia, sekaligus sebagai founder Rumah Perubahan. Dalam channel YouTube-nya mengatakan bahwa selama masa pandemi, setidaknya ada 10 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19, yaitu yang pertama, ledakan kreativitas, yang kedua, ledakan sweet home, 3, ledakan wisata luar ruang, 4, ledakan pembuat konten, 5, ledakan kolaborasi dengan teknologi, 6, ledakan artificial intelligence, 7, ledakan artificial living, 8, ledakan useless generation, 9, ledakan pendidikan non-degree, dan 10, ledakan open science. Adapun ledakan tambahan lainnya yaitu ledakan investor baru dan ledakan great resignation. Apa sih COVID-19 itu? Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Infeksi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. Nah, hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Berikut adalah video dampak COVID-19 terhadap Indonesia. Banyak dari kita yang berpikir bahwa baru menjadi sebuah manusia yang berilmu jika sudah pergi ke perguruan tinggi, lalu memperoleh gelar sarjana dan semua selesai begitu saja. Akan tetapi, baru-baru ini banyak sekali orang-orang hebat yang mendapatkan ilmunya secara non-degree.
atau tanpa pendidikan tinggi. Dan mereka bisa mempraktikannya dengan lebih baik ketimbang dengan kita yang berpendidikan tinggi. Sebut saja misalkan seorang anak muda yang sangat populer saat ini, yang memiliki kemampuan berbahasa asing dengan cara belajar autodidak, yaitu Vicky Naki. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan Vicky Naki? Dia telah mampu berkomunikasi dengan baik, setidaknya dalam 8 bahasa asing, dan mempertontonkan kepada kita saat bercakap-cakap dengan banyak wanita dari berbagai negara. Dalam konten YouTube-nya, dengan memanfaatkan aplikasi Ome TV yang sedang diminati banyak anak muda. Apa yang dilakukan oleh Vicky Naki ini belum tentu dapat dilakukan oleh orang yang sekolah di Fakultas Sastra. Misalnya jurusan sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Jerman, dan sebagainya. Belum tentu mereka bisa bercakap-cakap dalam bahasa yang mereka pelajari, apalagi menulis dalam bahasa itu. Nah, selain Vicky Naki, ada cukup banyak orang yang diuntungkan dengan adanya dunia online untuk belajar tentang coding dan cara-cara baru untuk meretas situs, kemudian menjadi konsultan cyber security. Nah, sebut saja Putra Aji, siswa yang dulunya masih berpendidikan SMP di Jakarta. Dia mendapatkan ilmu hackernya bukan dari sekolahnya. Bagaimana mungkin di SMP ada yang mengajarkan hal itu, tapi dia mendapatkannya dari dunia online secara non-degree. Dan setelah itu, dia berhasil menjebol situs KPU dan NASA. Tapi dia bermaksud baik. Dia memberitahu dan pada akhirnya kemudian ia diangkat menjadi konsultan IT security di sejumlah lembaga, termasuk perusahaan. Di antaranya ada beberapa bank dan sejumlah perusahaan logistik. Kemudian Prof. Renal Kasali mengatakan bahwa menurut UC Berkeley Extension pada tahun 2020, ada 32% mereka yang berpraktek sebagai personal cyber security ternyata tidak memiliki gelar sarjana. Perusahaan yang mendapat layanan mereka ternyata puas dan mereka aman dengan pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya yaitu sosok Susi Pujiastuti. Pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ini ternyata tidak pernah mengenyam sekolah tinggi. Ia juga tidak terlahir dari keluarga yang kaya. Kesuksesan Susi berawal dari menjadi pengepul ikan hingga akhirnya berhasil mendirikan pabrik pengolahan hasil laut pada tahun 1996. Tak hanya itu, Susi Pujiastuti juga memiliki maskapai penerbangan Susi Air yang didirikan pada tahun 2004 silam. Masih banyak lagi orang-orang yang telah berhasil dan mampu meningkatkan skillnya, serta telah mampu meningkatkan income personalnya secara cepat dan membuatnya menjadi jutawan, bahkan miliarder, melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan pendidikan tinggi pada umumnya. Nah, setelah melihat fenomena-fenomena yang saya jelaskan tadi, kemudian mungkin akan ada anggapan sebagian orang yang akan mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi untuk sekolah tinggi, cukup belajar sendiri dari dunia online. Maka ilmu pengetahuan akan mudah kita dapatkan serta skill akan mengalami peningkatan. Apalagi banyak dari kita temukan orang yang berpendidikan tinggi tak lebih baik lagi dari orang yang tidak berpendidikan tinggi. Bahkan banyak sarjana yang menjadi pengangguran di negeri ini. Benarkah pendidikan tinggi secara formal di era serba online ini tidak lagi dibutuhkan? Jika ada anggapan seperti itu, mungkin perlu diluruskan karena berbagai alasan. Misalnya, tidak semua orang memiliki kemampuan belajar autodidak, kemudian penggunaan internet juga tidak dibekali dengan pengetahuan serta akhlak, maka justru itu yang akan banyak menimbulkan kemudaratan yang kita dapatkan, seperti akan mudah terjerumus dalam hal-hal negatif. Kita harus akui bahwa
Tidak sedikit dari masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa tujuan sekolah tinggi itu supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebenarnya tidak salah pandangan ini, tapi tidak sepenuhnya benar. Jika hanya mau mencari pekerjaan dan hidup bergelimang harta, tak usahlah sekolah tinggi-tinggi, karena dengan berdagang misalnya bisa diwujudkan. Tak perlu diberikan contoh, sudah banyak sekali bukti di lapangan. Kiranya perlu kita pahami bahwa akhir dari pendidikan itu bukan soal materi saja ya. Jika pandangan dunia kita seperti itu, maka tak ubahnya kita seperti orang-orang yang memiliki pandangan materialisme, seperti para ateis yang tak pernah paham agama, lalu bangga dengan jargon time is money. Kita juga harus sadar bahwa hidup ini tak melulu soal urusan dunia, tapi juga soal kehidupan akhirat. Nah, pendidikan itu tujuan akhirnya bukan soal materi semata, tapi soal bagaimana kita bisa menjadi manusia seutuhnya. Salah satu tujuan pendidikan itu supaya kita bisa mandiri. Itu artinya, jika dikaitkan dengan urusan pekerjaan, maka tak perlu lagi kita untuk menggantungkan diri kepada orang lain. Jika sudah menjadi sarjana, tapi perlu sibuk mencari pekerjaan. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri? Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Selanjutnya, pengetahuan dan kreativitas juga perlu untuk terus ditingkatkan. Nah, tidak hanya mengandalkan dari bangku sekolah semata, tapi juga bisa memanfaatkan dunia online. Sebagaimana orang-orang hebat yang disebutkan tadi, yang saya jelaskan, internet telah banyak menyediakan informasi serta pengetahuan yang dapat kita manfaatkan seluas-luasnya. Belajar tidak boleh berhenti saat selesai sekolah saja, tapi belajar itu harus dilakukan hingga akhir hayat ya teman-teman. Jika orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki gelar akademik mampu memanfaatkan internet dengan tepat, maka tidak mustahil akan melebihi apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang non-degree. Tapi, jika tidak mampu memanfaatkan dunia online dengan baik dan tepat, siap-siap hanya akan menjadi penonton dan tertindas oleh zaman. Oke guys, itulah tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai ledakan pendidikan non-degree akibat pandemi COVID-19. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa tidak berpendidikan tinggi bukan berarti kita tidak bisa sukses ya. Semua tergantung dari apa yang kita usahakan serta dibarengi dengan doa. Sebab yang berpendidikan tinggi saja masih banyak yang belum memiliki pekerjaan. Bahkan sebaliknya, yang tidak memiliki pendidikan tinggilah yang mendapatkan pekerjaan. Boleh jadi karena skill yang mereka miliki sehingga mengalahkan seseorang yang berpendidikan tinggi. So guys, jangan berkecil hati ya jika kalian tidak berpendidikan tinggi, karena kesuksesan dapat dicapai dengan usaha serta kerja keras dengan cara memperkuat skill yang kita miliki, dan jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke guys, sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya akan memperlihatkan foto dari Profesor Renald Kasali. Saya juga akan memperlihatkan sedikit dari banyaknya kata-kata motivasi yang Renald Kasali punya. Oke guys, let's see it. Ini merupakan salah satu foto Profesor Renald Kasali. Jangan hanya berfokus pada getting better, tapi make it different. Artinya, jangan hanya berfokus untuk menjadi lebih baik, tapi cobalah untuk menjadi yang berbeda. Okay guys, thank you for taking the time to watch my video, and thanks for watching. Kapan-kapan lagi ya.
See you in the next task. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.